Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Nah, saat ini saya ingin memberikan motivasi untuk kita, termasuk juga mengedukasi saudara dan saya, khususnya buat anak-anak muda yang sementara membangun hubungan yang namanya pacaran, saudara. Nah, karena kalau bicara tentang konteks pacaran, tentu pasti begitu banyak beragam problematika yang dihadapi banyak anak-anak muda tentang pacaran. Ada yang mungkin pacarnya beda agama, ya kan? Ada yang beda suku. Nah, itu juga bisa jadi masalah. Nah, dan juga beda usia. Nah, kali ini saya ingin bahas tentang beda usia. Nah, apakah beda usia itu sehat? Nah, atau tidak sehat? Nah, itu tergantung. Nah, nanti saya akan bahas. Sebenarnya bukan bicara sehat atau tidak sehat, tapi bagaimana saudara mengelola konteks hubungan saudara yang namanya pacaran menjadi sebuah hubungan yang asik, menjadi sebuah hubungan yang mengedukasi, bahkan menjadi sebuah hubungan yang satu kali kelak akan sampai kepada jenjang yang lebih serius, yaitu pertunangan dan pada akhirnya menikah. Nah, karena dalam konteks ini kita belajar tentang bagaimana kita bisa memandang pacaran yang beda usia ini sebagai suatu hal yang bukan lagi sebuah masalah, bukan lagi sebuah problema yang cukup berat dihadapi banyak anak-anak muda, bahkan orang-orang yang sedang menjalani masa pacaran yang beda usia. Nah, kalau saya mau share sedikit bahwa saya dulu dengan istri saya, itu saya sampai sekarang ya, bedanya pasti sama. Semenjak kami membangun hubungan yang sebelum menikah dan sampai menikah, tetap sama, beda usianya yaitu 7 tahun. Dan banyak orang berpikir bahwa wah sangat jauh, lumayan jauh ya jaraknya. Ya betul, lumayan jauh juga 7 tahun. Kan biasanya ada orang yang membangun hubungan kan ya bedanya paling panjang 5 tahun. Ya ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun. Tapi saya berpikir bahwa dari setelah saya menjalani hubungan suami istri dengan dalam konteks berkeluarga, saudara, ternyata pacaran beda usia itu bukan sebuah hal yang menjadi sebuah masalah yang serius kalau kita bisa memanage hubungan itu dengan baik. Nah, memang betul bahwa pacaran beda usia itu problematikanya pasti ada. Dan saya pikir bahwa semua hal yang bicara tentang hubungan itu memiliki problematika yang berbeda-beda dan beragam. Tergantung dari cara memandangnya dan juga mungkin dari sisi temperamen atau karakter dari seseorang, bagaimana dia menjalani hubungannya yang namanya pacaran. Nah, tapi untuk kali ini saya ingin share, saudara, bahwa apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita harus kelola dalam hidup kita untuk bisa membangun hubungan yang lebih enjoy, lebih menikmati hubungan itu dengan baik, sehingga kita sampai pada satu fase yang lebih serius lagi, yaitu namanya tunangan dan pada akhirnya menikah. Dan saya menjalani masa itu yang memang saya pikir relatif cukup dinamikanya luar biasa ketika saya menjalani itu. Maksudnya luar biasa dalam konteks bukan masalah yang terlalu berat. Memang masalahnya kadang-kala ada beberapa hal yang mungkin cukup prinsip, tetapi hal-hal tersebut ternyata bisa ditanggulangi dengan baik jikalau kita memandang dengan cara yang benar, saudara. Nah, hubungan beda usia bukan hubungan yang tidak sehat, saudara. Nah, saya mau katakan kali ini, hubungan yang beda usia yang bukan tidak sehat. Karena kenyataannya ada juga pasangan-pasangan yang membangun hubungan bahkan lebih jauh dari saya jarak usianya, justru kelihatan dan mereka jalani dengan baik, sangat baik. Nah, ternyata juga sama, persepsinya yang sama itu, cara kita mengelola hubungan itu sehingga hubungan itu bisa membuat kita bisa enjoy, dan tentu pasti kita sepakat bahwa ternyata kebahagiaan itu tidak datang dengan sendirinya. Dibutuhkan kerjasama antara si pria dan si wanita untuk membentuk sebuah kesatuan dan kesamaan visi untuk membangun dan menciptakan yang namanya kebahagiaan. Nah, untuk kali ini saya ingin berbagi buat teman-teman atau rekan-rekan yang mungkin sedang menjalani hubungan pasangan yang beda usia ini, saudara. Tentu pasti ada saya katakan mungkin plus minusnya, saudara. Nah, biasanya, saudara, kalau laki-laki yang lebih tua dari wanita itu cukup alot lah, ya cukup alot. Kenapa? Karena si pria akan jauh lebih dewasa dan membimbing si wanita.
Oke, di sini kita bisa lihat bahwa pria yang usianya lebih tua dari si wanita itu akan harusnya lebih cenderung akan membimbing si wanita, karena memang di mana-mana si prialah yang akan menjadi kepala, si prialah yang akan menjadi imam, si prialah yang akan menjadi pemimpin di dalam rumah tangga itu sendiri. Nah itu. Nah, kecenderungan dari seorang pria yang lebih tua akan lebih mudah untuk memanage, ya. Saya katakan lebih mudah bukan berarti yang nanti lebih mudah si pria dan lebih tua si wanita lebih susah. Enggak. Ini tergantung dari cara kita memandang, saya katakan, cara memandang. Nah, tapi memang dalam konteks ini, dalam membangun hubungan yang beda usia ini tergantung dari cara kita membangunnya, mengelolanya. Saya katakan tadi. Nah, untuk itulah sebelum saudara membangun hubungan yang beda usia, tentu pasti dibutuhkan yang namanya komunikasi, ya. Komunikasi. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika saudara kenal pasangan saudara yang beda usia yang memang cukup jauh, maka yang pertama saudara harus bangun sebelum saudara masuk pada fase yang namanya relationship atau lebih dekat lagi hubungan saudara, maka saudara harus lebih banyak membangun komunikasi. Apa maksudnya komunikasi? Tentu saudara harus tahu. Saudara harus tahu bagaimana dia memandang sebuah hubungan. Bagaimana dia memandang dari sisi kehidupan mereka, yang kehidupan si pria atau si wanita. Cara pandangnya tentang hidup, cara pandangnya tentang agama, cara pandangnya kepada Tuhan bagaimana. Nah, tentu itu sangat menolong kita sehingga kita bisa melihat pasangan kita walaupun mungkin dia lebih muda atau lebih tua. Kalau cara pandangnya terhadap dirinya sendiri itu benar, cara pandang terhadap keluarganya itu benar, cara pandangnya terhadap sebuah kehidupan itu benar, dan terlebih utama cara pandangnya terhadap Tuhan itu benar, itu akan membantu kita untuk punya komunikasi yang baik, bahkan membantu kita juga bisa mengelola hubungan itu dengan benar. Nah, itu pertama, yang penting adalah komunikasi. Nah, yang kedua saudara, tentu pasti untuk membangun hubungan yang pasangan yang beda usia, tentu pasti dibutuhkan yang namanya yang kedua, yaitu selain komunikasi adalah saudara butuhkan yang namanya penerimaan. Ya, tentu pasti butuhkan penerimaan. Nah, tentu pasti pasangan-pasangan yang beda usia ini tentu ada beberapa aspek yang mungkin akan sulit diterima nanti ketika mereka akan masuk dalam rumah tangga. Nah, fase yang paling sulit itu kadang-kala adalah kecenderungannya adalah justru mungkin nanti kelihatan si wanitanya akan cepat lebih tua atau si prianya akan kelihatan lebih cepat lebih tua. Nah, apakah kita mau terima itu? Tentu pasti dibutuhkan yang namanya penerimaan sepenuhnya. Nah, untuk itulah kenapa membangun hubungan itu bukan cuma sekedar saling menguntungkan, tetapi di sini kita saling menerima dalam segala konteks kondisi apapun. Nah, makanya yang kedua setelah komunikasi yaitu penerimaan. Penerimaan itu penting, saudara. Nah, untuk itulah, saudara, dalam membangun hubungan pasangan beda usia, tentu pasti saudara harus tahu bahwa penerimaan terhadap pasangan saudara itu penting. Nah, yang ketiga, saudara, dalam membangun hubungan yang pasangan yang beda usia, tentu pasti harus saudara tahu bahwa konsekuensi itu selalu ada. Nah, apa konsekuensinya? Kalau si wanita itu lebih tua daripada si pria, kecenderungannya adalah wanita akan jadi lebih dominan daripada si prianya. Percaya saja, saya sudah mengadakan survei di beberapa orang yang membangun hubungannya, baik pacarannya sampai pernikahannya, yang wanitanya lebih tua 5 tahun ke atas, saudara, dengan si pria. Maka si wanita akan jauh lebih dominan ketika mereka di dalam rumah tangga. Dominannya maksudnya gini, ada beberapa hal dalam hidup mereka, termasuk dalam pengambilan keputusan, itu sangat dipengaruhi dengan dominannya si wanita, karena wanita merasa dia lebih tua daripada si pria. Nah, itu akan kelihatan dengan sendirinya. Kalaupun ada yang akhirnya ternyata berbeda dengan pendapat saya tidak masalah, tapi yang jelas ini berdasarkan survei yang saya lihat dari beberapa orang pasangan yang saya perhatikan, bahwa pasangan mereka yang wanita jauh lebih tua, itu konsekuensinya adalah si wanita akan jauh lebih dominan. Nah, cuman masalahnya adalah kalau si wanita dan si pria ini tidak menyikapi dengan benar, pasti konflik terjadi. Itu sebabnya kenapa, kembali lagi kepada poin yang kedua, ketika terjadi sesuatu yang seperti itu, dibutuhkan yang namanya penerimaan sepenuhnya.
secara konsekuensi logis atau secara psikologi memang akan cenderung kepada hal-hal yang saya sebutkan, bahwa wanita kan lebih dominan dalam rumah tangganya ketika dia ada dalam posisi dia yang lebih tua daripada si pria. Nah, maka dari itulah tergantung dari si pria juga nantinya. Apakah si pria ini akan bertindak tegas sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangganya, dan sebagai imam dan sebagai kepala rumah tangganya, itu akan sangat menentukan juga pengaruhnya terhadap si wanita, walaupun si wanitanya lebih tua. Tapi yang saya jelaskan adalah secara unsur psikologinya, bahwa akan lebih dominan si wanita yang lebih tua dalam rumah tangganya jikalau si prianya akan kelihatan memble dalam kepemimpinannya dalam rumah tangganya. Nah, itu sebabnya kenapa perlu sekali dalam rumah tangga komunikasi yang tepat didasari dengan kebenaran-kebenaran secara alkitabiah. Sehingga kita tahu fungsi kita ketika saudara menjadi seorang suami dan ketika saudara menjadi seorang istri. Dan seberapapun usia saudara terpaut mau jauh sebagaimanapun, kalau masing-masing dalam komunikasinya itu benar dan didasari dengan prinsip-prinsip kebenaran yang tepat, tentu pasti mereka akan sangat mengerti posisi dan fungsi masing-masing di dalam rumah tangga mereka. Nah, itulah sebabnya pasangan yang beda usia tentu pasti bukan masalah sehat atau tidak sehat, tetapi tergantung dari cara kita mengelola, membangun hubungan tersebut menjadi sebuah hubungan yang lebih baik lagi dan hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Dan tentu saya yakin dan percaya bahwa seberapa banyak orang yang menjalani masa-masa hubungan yang seperti itu ternyata berhasil melewati fase-fase yang sulit dalam hidup mereka, karena kedua hal ini yang mereka terapkan dalam hidupnya, yaitu tentang bagaimana mereka membangun hubungannya, komunikasinya dengan tepat berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, dan yang kedua, mereka saling menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing. Sehingga berapapun usia yang saudara jalani dalam fase membangun hubungan, itu tidak akan menjadi sebuah kendala dan masalah yang besar, tergantung dari cara saudara menerima setiap pasangan kita semuanya. Semoga edukasi ini bisa memberkati saudara, sehingga saya ibaratkan saudara, hubungan itu seperti kopi susu. Ya kan? Seperti kopi susu ini. Nah, saya senang minum kopi susu ini teman saya yang buat. Dekasu, ya, kopi susu dengan espresso, saudara. Nah, saya senang. Nah, saya bayangkan kalau kopi ini, saudara, kopi ini unsur dasarnya kopi. Nah, tapi dicampur susu. Ya, dicampur susu. Kalau kopinya cuma kopi espresso, maka sangat pahit. Maka dibutuhkan yang namanya susu untuk memberikan rasa yang manis pada kopi ini. Nah, sehingga ketika ini tercampur menghasilkan sebuah rasa yang berbeda. Berbedanya apa? Ketika saya minum kopi ini tadi, saya minum rasanya seperti apa ya? Seperti saya rasa seperti kayak ketika minum kopi ini, saya rasa bahwa ada manisnya, ada pahitnya. Nah, itulah sebuah hubungan. Ada manis, ada pahit. Nah, nanti saudara rasa sendiri kalau saudara beli. Nah, ini bukan promosi, tapi sedikit promosi. Tapi saudara sama Tuhan, kita belajar bahwa ternyata kopi susu ini bisa menghasilkan sebuah rasa yang unik antara manis dan pahit, karena ada tercampur di dalamnya. Nah, tentu sebuah hubungan seperti itu, saudara. Sebuah hubungan seperti itu. Makanya kalau saudara bicara tentang hubungan, itu saya ibaratkan seperti kopi susu tadi. Mungkin si prianya dan si wanitanya bercampur dalam sebuah hubungan, maka menghasilkan sebuah rasa yang baru. Dan itulah sebuah hubungan yang baik. Nah, mungkin dari karakter dan dari sifat yang berbeda, tercampur dalam satu komunikasi yang tepat, komunikasi yang benar, dan penerimaan satu dengan yang lainnya, dan menghasilkan sebuah hubungan yang lebih enjoy dan lebih sehat dan lebih bahagia lagi. Seperti kopi susu ini, saudara, ya kan? Kalau kopinya tidak mau terima susunya yang dicampur, atau susunya tidak mau terima kopi yang dicampur, maka kemungkinan besar tidak akan terasa nikmat. Tapi dengan penerimaan keduanya, maka menghasilkan sebuah rasa yang enak. Nah, tentu dalam hal ini kita juga belajar dalam konteks hubungan. Jadi, saudara, mari jalani hubunganmu. Bukan soal usianya, seberapapun jauhnya saudara,
tergantung dari cara saudara memandang hubungan saudara itu. Bagaimana saudara mengkomunikasikan dan bagaimana saudara menerima pasangan saudara dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena dewasa itu bukan bicara usia, karena dewasa itu bicara pilihan. Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Jadi bukan soal muda atau tuanya, tapi pilihan saudara untuk menjadi dewasa itu tergantung kepada cara pandang saudara, dan cara saudara melihat hidup saudara, dan cara saudara menjalani hidup saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Semoga lewat tayangan ini saudara teredukasi untuk menjalani hidup saudara, hubungan saudara. Dan kalau saudara mungkin menjalani hubungan saudara yang seperti saya jelaskan hari-hari yang seperti sekarang ini, semoga saudara bisa menerapkannya dalam hidup saudara sehingga saudara bisa akan tetap enjoy dengan hubungan saudara meskipun terpaut beda usia yang cukup jauh saudara. God bless you. Semoga saudara diberkati. Dan kalau saudara diberkati lewat tayangan ini, jangan lupa dukung channel ini saudara untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya saudara bisa mendapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran-pembelajaran yang saya bagikan buat saudara. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.